Gedung Tongkonan di Jalan Semratulangi menjadi saksi bisu momentum bersejarah bagi pergerakan perempuan di Kabupaten Mimika pada Senin, 20 April 2026. Perayaan Hari Kartini ke-147 tahun ini dipadukan secara apik dengan refleksi 1 tahun masa pelayanan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda, Kabupaten Mimika. Acara yang berlangsung hikmat sekaligus meriah ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Retop, bersama Wakil Bupati Emmanuel Kemong, serta jajaran pimpinan organisasi perempuan dan organisasi perangkat daerah, OPD, di lingkungan Pemkab Mimika. Peringatan tahun ini mengusung visi besar untuk mendorong perempuan hebat agar menjadi motor inspirasi dan motivasi bagi UMKM lokal agar mampu naik kelas hingga ke kancah global. Kegiatan ini bersandar pada landasan hukum yang kuat, merujuk pada penetapan era Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional serta regulasi mengenai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Lebih dari sekadar seremonial, agenda ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan kesetaraan gender dan hak pendidikan. Di saat yang sama, momen ini menjadi ajang penguatan silaturahmi antar organisasi wanita setelah 1 tahun menempuh perjalanan pelayanan di Mimika. Kemeriahan di Gedung Tongkonan diwarnai dengan berbagai atraksi yang menonjolkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif. Defile kebaya dan batik Papua, peragaan busana oleh organisasi wanita yang memadukan keanggunan kebaya nasional dengan eksotisme motif lokal Papua. Edukasi sejak dini, penampilan fashion show cilik dari anak-anak TK PAUD Kasih Hamuro. Penghormatan bagi pejuang lokal. Pemberian penghargaan khusus kepada 5 perempuan penggerak yang dinilai berjasa di bidang pendidikan dan pemberdayaan UMKM di Mimika. Pameran ekonomi kreatif, eksibisi produk unggulan yang membuktikan ketangguhan ekonomi perempuan Papua di bawah binaan Dekranasda. Sebagai langkah strategis memperkuat struktur organisasi, Ketua TPPKK Kabupaten Mimika, Nyonya Suzana S. Herawati Retop, secara resmi melantik 18 Ketua TPPKK tingkat distrik se-Kabupaten Mimika. Langkah ini merupakan titik balik setelah organisasi di tingkat distrik sempat tidak aktif secara formal selama 1 dekade terakhir. Para pengurus baru kini memikul tanggung jawab besar melalui 10 program pokok PKK yang terbagi dalam 4 kelompok kerja. Pokja 1. Pokja 1-2, fokus pada penanganan isu krusial seperti pencegahan pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan program wajib belajar 13 tahun. 2. Pokja 3, penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, dengan komoditas unggulan cabai dan sayur kelor yang bekerja sama dengan sektor swasta dan dinas terkait. 3. Pokja 4, percepatan penurunan angka stunting melalui optimalisasi kader posyandu dan pemberian makanan tambahan berbasis bahan lokal. Maka dari itu, pada kesempatan saya mohon bantuan kepada 8 distrik ketua PKK yang baru saja dilantik untuk melihat persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga yang ada di distrik masing-masing. Saya berharap kepada semua tim penggerak PKK distrik agar dapat membentuk. Selama ini belum ada dasa wisma, dengan adanya distrik ketua PKK distrik kalau bisa buat dasa wisma di kampung-kampung. Itu sangat membantu ketua-ketua distrik. Karena dasa wisma ini langsung turun kan ada di kampung-kampung. Perlu diperhatikan untuk memudahkan pengurus PKK distrik menjalankan program kerja PKK. 10 program PKK akan membantu Bapak Ibu Ketua untuk menyusun program kerja yang mensejahterakan keluarga-keluarga yang ada di distrik. Buatlah program kerja yang bisa dilaksanakan, tidak usah terlalu bermuluk-muluk ini akhirnya tidak bisa kita laksanakan. Yang penting bisa kita kerja sesuai dengan situasi dan kondisi di distrik masing-masing. Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan posisi PKK sebagai garda terdepan pembangunan karena kemampuannya menyentuh unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dalam mendukung kelancaran program tersebut, para kepala distrik diinstruksikan untuk memberikan dukungan anggaran yang konkret, termasuk pemanfaatan dana desa untuk operasional PKK dan posyandu. Sinergi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali peran dasawisma di kampung-kampung sebagai ujung tombak pelayanan. Dengan komitmen bersama ini, PKK dan Dekranasda Mimika diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dari tingkat kampung hingga kabupaten. Mereka bilang kita ini sebagai pembina,
Tapi tidak tahu pembina terus sebagai donatur ya, bingung juga. Dan terima kasih untuk itu. Dan karena kita sudah mengucapkan terima kasih tadi, jadi buah terima kasihnya kami serahkan kepada Ibu Dua, dan bukan kepada Ibu Dua saja, tapi kepada seluruh anggota PKK. Dan baik, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dan semua yang hadir, penggerak-penggerak tim penggerak di distrik masing-masing, Dekran Nasda dan semua yang hadir. Terima kasih untuk perhatiannya, dan ini juga penghargaan buat kami berdua. Tapi kami juga sebagai dukungan, sebagai mitra kerja, juga sebagai tadi Bapak Bupati sampaikan, mitra kerja dari tim penggerak PKK yang terus memberikan support. Kita saling memberi support. Kami juga mohon dukungan dari tim penggerak PKK, Dekran Nasda, buat kami dua, kepemimpinan kami untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.